Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nur Asy'ari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya mengajar di Universitas Ibrahimi semenjak tahun 2018 dengan mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya metodologi penelitian, pengembangan bahan ajar, penelitian tindakan kelas, pengembangan media pembelajaran, IPA terpadu, dan beberapa mata kuliah umum lainnya. Sebagai dosen, saya sudah bertugas dari 2018. Tentunya ada beberapa aspek yang sudah menjadi kewajiban sebagai seorang pendidik, baik dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dengan beberapa mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan rumpun keilmuan yang saya miliki, pada semester ini saya berkesempatan memberikan materi kepada mahasiswa, salah satunya yaitu IPA terpadu. Mata kuliah yang saya ampuh saat ini berbobot 3 SKS. Deskripsi singkat: pada mata kuliah IPA terpadu ini, mahasiswa belajar pengertian konsep tata surya, gaya, magnet, pesawat sederhana, serta mampu melaksanakan pengukuran sehari-hari dalam menggunakan besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian mahasiswa juga dapat membedakan perubahan materi jenis fisika, kimia, serta mendeskripsikan energi dan gelombang. Mahasiswa juga belajar tentang morfologi makhluk hidup dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi, serta mampu mendeskripsikan sistem organ makhluk hidup dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. Pada mata kuliah ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep alam semesta serta teori-teori alam semesta dan pembentukan tata surya, sistem organ pernafasan, sistem organ pencernaan, sistem gerak, serta mampu merancang produk sains. Dalam mata kuliah yang saya ampuh ini ada beberapa kajian yang harus mahasiswa terima, di mana kajian-kajian itu sudah masuk dalam RPS yang sudah saya rancang serta saya susun. Kemudian di awal perkuliahan, saya dan mahasiswa sudah melakukan kontrak kuliah, di mana ada kesepakatan antara mahasiswa dan dosen, sehingga mahasiswa mengetahui dan bisa mengantisipasi dan mencari cara bagaimana mengikuti perkuliahan dan mengantisipasinya dengan perolehan grade nilai yang terbaik, dengan nilai yang sudah saya sampaikan dengan komponen-komponen untuk bagian penilaiannya. Kemudian dari beberapa pertemuan itu ada sub-bab yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama, keanekaragaman hayati makhluk hidup, tipe-tipe ekosistem, sistem organ pernafasan, sistem organ pencernaan, sistem organ gerak. Kemudian pada subbab fisika ada tata surya, pembesaran dan pengukuran, konsep materi, gaya, energi, magnet, dan pesawat sederhana. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kelima, di mana pada pertemuan kelima ini adalah topik bahasan tentang sistem organ pencernaan. Dalam pertemuan kelima ini ada indikator yang harus dicapai, yakni mahasiswa mampu menjelaskan secara logis, kritis, dan sistematis tentang sistem organ pencernaan yang meliputi organ-organ pencernaan, alur sistem pencernaan, gangguan pencernaan, menjaga organ pencernaan. Dari materi yang saya sampaikan ini, nantinya siswa juga bisa menjelaskan, mendeskripsikan tentang penyakit-penyakit yang bisa mengganggu pencernaan, bagaimana makanan-makanan dikonsumsi yang bisa dicerna dengan baik oleh tubuh. Kemudian capaian akhir dari pertemuan perkuliahan hari ini,
Melalui diskusi dengan dosen dan teman sejawat, mahasiswa mampu menganalisis konsep biologi, yakni sistem organ pencernaan, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan sistematis. Pada pertemuan ini, saya menekankan untuk pembelajaran dengan metode diskusi, di mana pembelajaran student learning yang akan diterapkan oleh mahasiswa. Sehingga di akhir pertemuan saya akan memberikan penugasan yang akan dikumpulkan di Google Classroom. Setelah penyampaian deskripsi mata kuliah ini, perkenankan saya memberikan gambaran nyata dengan memasuki ruang kelas untuk menjelaskan dan memberikan pembelajaran secara langsung kepada mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang absen? Masuk semua. Masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke, masih ingat kemarin kita bahas apa? Belum? Belum. Oke, kita lanjuti pertemuan yang kemarin. Kita di sini pertemuan kelima ya, lanjutin tentang sistem pernafasan. Maaf, kita hari ini pertemuan kelima tentang sistem pencernaan. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin berdoanya. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ini kita akan sampaikan pada tema sistem pencernaan pada manusia ya. Di materi sebelumnya di pertemuan 4 kita sudah bahas sedikit tentang sistem gerak. Oke, sebelum kita mulai, ada yang tahu apa itu pencernaan? Mbak? Oke, Mbak Ana? Pencernaan adalah proses di mana manusia mengkonsumsi makanan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan sebagai asupan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, sebuah proses di mana kita untuk memperoleh yang namanya energi, memproses untuk kebutuhan kekebalan tubuh. Ada lagi yang lain? Pak, saya makan biar biar cepat besar gitu. Ada lagi? Mbak, ada lagi? Udah? Cukup. Oke, ya. Kita bahas tentang sistem pencernaan. Oke. Sini apa sih Pak pencernaan itu ya? Itu adalah sebuah sistem yang dimulai dari proses terkecil, dimana ketika kita mulai memakan sebuah makanan, entah itu sifatnya apa, entah itu dari buah, sayur apa yang nantinya akan diproses menjadi sebuah energi dalam tubuh kita. Jadi yang kita gunakan hari ini itu adalah hasil dari proses pencernaan dalam tubuh kita yang dihasilkan dari proses asupan nutrisi yang kita makan ya. Itu dari mana Pak? Di situ ada banyak ya. Di sini ada zat gizi, ada energi, penyerapan zat-zat gizi dalam aliran darah. Termasuk nanti di situ ada energi yang masuk ke dalam darah kita, kemudian dibawa darah itu juga ada mengandung oksigen, dibawa ke otak jadi menjadi energi yang kuat. Oke, selanjutnya ini sistem pencernaan makanan ya, pada manusia terdiri dari ada berapa? 7. Oke, dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Oke, kita mulai dari mulut. Oke, di mulut di situ terjadi yang namanya pencernaan. Ada 2 mekanisme di situ. Yang pertama ada kimiawi dan mekanik. Kimiawinya pakai apa, Pak? Enzim ya. Kalau bahasa kerennya itu air liur ya. Ya, kalau tidur siang ya kita buat peta ya. Itu barang sangat bagus ya untuk kekebalan tubuh kita. Di situ ya ada di mulut ini ada gusi. Nih, kemudian ada gigi. Apa fungsi gigi? Untuk memecah makanan
Jadi lebih sederhana. Lebih sederhana atau memecah makanan lebih kecil. Kemudian di sini ada langit-langit ya, ada nulah yang ini. Nah, langit ini kita nggak bahas, ini proses lain. Nanti biasanya orang yang kena amandel ininya akan mulai menutup atau mengecil ya. Ada langit-langit noda. Kemudian ada yang namanya lidah. Lidah fungsinya untuk mengecap makanan. Ya oke, di sini ada sebagai alat perasa ya. Ada manis, asin, dan pahit. Tapi selain itu dia mempunyai fungsi lain yang apa? Membantu gigi dalam meletakkan makanan. Oke ya, jadi dia mengatur kapan digunakan Pak ya. Coba kalau kita lagi sakit gigi ya, gini-gini ya, kita berterima kasih sama lidah ini. Dia yang mengatur agar tidak menyentuh pada bagian gigi kita yang sakit. Oke ya, di sini ada kelenjar ludahnya di sini ya. Berarti di rahang, kelenjar ludah. Maaf, ini kelenjar ludah, bukan kelenjar air mata. Ya. Apa ada Pak? Ada. Jadi di bawah rahang ada yang punya dia kelenjar air mata, itu pada buaya. Makanya kalau buaya mukanya mangap besar, dia kan mengeluarkan air, bukan nangis itu. Makanya disebutnya air mata buaya. Ya kenapa? Karena di situ kelenjar air matanya kegencet sehingga mengeluarkan air mata. Oke, kita kembali lagi di sini ya, ada esofagus. Nah, kemudian di sini di kelenjar antara katup hidung dan mulut, di sini ada katup yang dimana katup itu akan membuka dan menutup saat kita makan. Pernah teman-teman ngerasakan makan atau kesedak tiba-tiba butirnya masuk atau keluar dari hidung? Nah, itu makanya kalau makan jangan ngomong ya. Itu bagian dari katup, begitu dia bersamaan. Apa itu ada yang nyuruh Pak? Enggak, dia enggak ada yang nyuruh. Dengan sistematis ketika kita makan katup itu tertutup ya. Tapi ada saat-saat tertentu ketika kita teledor, bersin entah apa atau ngomong, katup itu membuka sehingga nasinya keluar, sehingga keluarnya ke hidung, dan itu sakit ya. Oke ya, lanjut ada esofagus di sini, kemudian dia ke lambung. Oke, di lambung terjadi lagi yang namanya proses peremasan makanan. Oke, terjadi pencernaan ya. Di lambung terjadi pencernaan apa saja? Mekanik dan apa? Satu lagi? Kayak di mulut? Kimiawi. Mekaniknya menggunakan apa? Menggunakan apa? Ayo, tadi malam nggak baca ya? Hah? Menggunakan otot. Dia menggunakan gesekan di mana saling bergesekan hingga menyebabkan makanan itu jadi lebih lunak. Kemudian di lambung di situ terjadi proses pencernaan secara kimiawi, di mana dengan bantuan enzim untuk lebih mudah dicerna. Ada enzim apa saja di lambung? Pepsin. Oke, lagi renin, lagi asam klorida. Pak, saya punya asam lambung Pak, kalau nggak makan sakit. Ada yang punya sakit lambung ya? Ada Pak, gimana Pak, pagi-pagi kena asam lambung Pak? Saya kalau dengar cerita, apalagi si doi jalan sama orang langsung lambung sakit Pak ya. Beda, nanti itu konteksnya pada penyakit-penyakit yang dialami pada proses pencernaan. Akibat kurang tidur bisa menyebabkan sakit bagian mana? Makannya sembarangan, semuanya masuk, itu apa nanti? Sakit bagaimana? Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, lanjut ya. Melunakkan makanan tadi ya, benar ya. Mendorong sepanjang saluran cerna, mencampurnya dengan empedu dari hati dengan enzim-enzim pencernaan. Nah, menyediakan makanan air elektrolit yang dibutuhkan oleh sel tubuh melalui sel pencernaan. Di sini nih titik beratnya di sini. Kadang kita salah menafsirkan. Empedu ini kita sebutnya apa? Apa fungsinya empedu? Menetralisirkan racun. Ya, ingat kategori racun di situ adalah zat-zat yang masih belum hasil metabolisme dalam tubuh yang diserap oleh racun. Tapi yang ada di lingkungan kita masyarakat
Empedu itu adalah obat ya, racun ya. Jadi kalau ada orang sembelih sapi langsung diambil empedunya ya. Obat ini bukan obat, dia tempatnya racun sebenarnya. Tapi dalam konteks racun itu yang masih sederhana dan bisa dinetralisir oleh tubuh. Pak, kalau racunnya sianida, ya wassalam. Oke, begitu ya. Oke, kemudian mulut tadi yang saya sampaikan itu di depan ya, sistem pencernaan makanan. Oke, dipotong-potong oleh gigi. Ini penjelasan yang saya sampaikan tadi. Ada ludah. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya itu pada lambung ya, lambung. Situ ada bagian-bagiannya. Di situ terdiri dari otot ya. Muscular ya di sini fungsinya untuk meremas atau menggerakkan dari bagian makanan yang sudah masuk ke dalam lambung kita. Tapi teman-teman perlu ingat ya, di saat di pagi hari HCl tadi, asam lambung itu dia mulai meningkat. Makanya kenapa di pagi hari kita hendaknya kita minum air atau kita sarapan sebelum kita mengkonsumsi yang namanya makanan pedas, makanan kecut ya. Itu yang nanti juga menyebabkan beberapa penyakit ya, biasanya kena lambung. Lambung nanti lama-lama bisa jadi yang namanya apa? Liver atau bahasa kerennya sakit hati. Enggak, beneran liver itu ya, kena liver. Pak, kena liver. Pak, di rumah nggak ada Pak kena liver Pak, yang ada kena penyakit kuning. Ya sama ya, gejalanya gitu. Pak, itu kok bisa kuning, kenapa ya Pak? Oke, tadi ingat, di hati di situ ada yang namanya empedu. Ketika salurannya dia mulai tersembat, jadi empedu yang biasanya memberi warna pada pup, tahu pup ya? Iya. Oke, pup kita warna kuning kan? Yeah. Normal lah. Pak, punya saya warna hitam, semalam habis makan cumi itu. Pak, punya saya warnanya merah, habis makan buah naga kemarin gitu ya. Jadi normalnya di situ pup kita itu warnanya kuning ya. Jadi kenapa? Karena proses pewarnaan pada empedu tadi. Sehingga kelenjar itu dia tersumbat hingga menyebabkan pada bagian-bagian tertentu warna kuning. Biasanya pada mata atau bagian kulit lainnya berwarna kuning. Orang menyebutnya penyakit kuning. Atau biasanya bayi yang baru lahir gitu ya. Jadi di situ. Jadi tuh yang tadi pada lambung. Gimana mengontrol kita? Pak, kalau pagi-pagi saya nggak makan itu bawaannya gemeter. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, nanti kita bahas. Oke ya, ini di lambung tadi ya, ada lendir. Lendir itu ada sel-sel dari kerusakan oleh asam lambung. Ya, tapi dia tidak bisa bertahan lama untuk menjaganya di sini. Kenapa? Karena setiap kelainan pada lapisan lendir ini bisa menyebabkan kerusakan yang mengarah pada terbentuknya tukak lambung ya. Yang sakit. Ini banyak dari beberapa pasien yang menyebabkan kematian. Kenapa? Kalau sudah lambung yang kena, biasanya jangankan nasi, bubur aja sakitnya minta ampun ketika dia masuk kita konsumsi. Makanya baik-baik, hati-hati yang lagi masih muda, sehat, jangan semuanya makan ya. Kita kan kayak petugas kebersihan ya, semuanya dimakan ya. Apalagi ini ya, ada banyak yang saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah penyayang semua ya. Sayang nggak dihabisin gitu ya. Wajah-wajah penyayang. Oke ya, ada asam lambung, perencanaan pada lambung ya, pencernaan terjadi gerakan pada lambung yang saya sampaikan tadi ini ya. Nanti PPT-nya saya share. Nah, untuk tugas proyeknya sudah saya siapkan di Google Scholar, silakan dilihat untuk minggu depan langsung dikumpulkan saya nilai. Oke, kemudian ada usus halus ya. Kecil bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Ini usus halus. Ini bentuknya ya. Struktur ususnya. Tapi kalian jangan beranggapan usus itu sebesar ini, enggak ya. Ini hanya gambar aja ya. Oke. Ada jejunum,
kantung atau sebutnya dengan terkadang sering ditulis dengan yuyunum. Bagian kedua dari usus halus. Ini ada bagian dari 12 jari. Namanya jejunum. Panjangnya berapa, Pak? 2 sampai 8 meter. Bayangin aja 2 sampai 8 meter tuh. Besar sekali ya. Nah, ini baru ke usus besar ya. Bagian usus antara usus buntu dan rektum. Ini yang sering terjadi ya. Apa? Usus buntu, terjadi penyumbatan. Pak, sebenarnya usus buntu itu apa sih, Pak? Ya, di situ ada sebuah usus ya. Dia begini. Karena memang nggak ada lagi ususnya. Dia benar-benar buntu di sini. Nggak ada saluran untuk apa. Sampai saat ini masih belum ada penelitian yang menerangkan fungsi daripada usus buntu. Variasi. Gimana? Variasi. Oh, variasi mungkin ya. Mungkin Allah menciptakan untuk variasi gitu ya. Oke, ya masih belum ada fungsi. Ketika di sini tersumbat, entah itu biji cabai ya atau biji durian. Enggak lah biji durian. Biji cabai aja ya. Oke, ketika tersumbat di biji cabai di sini, di situ terjadi pembengkakan yang nantinya akan kayak keluar nanah. Itu yang bisa menyebabkan sakit. Makanya ketika dioperasi ada 2 tipe. Ada tipe dokter yang hanya membersihkan, ada tipe dokter yang motong. Sekalian dibersihkan, diikat. Entah tahu gimana mekanismenya. Kenapa? Silahkan dipilih. Kalau hanya dibersihkan, kemungkinan untuk terjadi usus buntu lagi lebih tinggi. Oke, begitu. Ya, ada usus besar. Dari ini yang kita bahas. Kemudian ini ya usus buntu ya. Kita sebutnya rosakum. Nah, ini dia. Bentuknya di sini. Kok lucu ya, Pak ya? Oke. Kita sebutnya dengan rakum. Oke, yang terakhir itu adalah anus. Anus itu adalah tempat untuk saluran pencernaan. Pencernaan itu adalah proses makan, penghasilan energi. Ada yang namanya tadi sistem ekskresi ya. Apa ekskresi? Pengeluaran. Kenapa anus ini kok tidak masuk dalam sistem ekskresi? Kayak kulit ngeluarin keringat ya. Oke. Hati tadi menghasilkan empedu. Ya. Kenapa? Karena di sini hanya tempat untuk membuang yang namanya kotoran. Oke. Di anus tadi ya. Nih, di bagian anus. Nah, di sini biasanya penyakit-penyakit yang ditimbul di sini wasir ya. Ada lagi? Ambeien. Biasanya orang-orang yang suka duduk lama sekali ya. Tidak minum, tidak makan, puasa itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mbak. Pak, kalau misal diare itu kira-kira penyebabnya diare ya? apa penyebabnya? Oke, pertama ada yang bisa jawab diare kenapa? Karena makanannya terlalu enak gitu ya. Ada yang bisa jawab? Mbak? Enggak. Oke, diare ya. Diare itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh apa? Virus. No, bakteri ya, dari bakteri. Biasanya kalau satu orang kena diare, biasanya merembet ya ke suaminya atau anaknya ya. Dari makanan juga biasanya ya. Begitu. Obatnya apa, Pak? Biasanya itu dari ekstrak ya. Ekstraknya dari, kalau dulu ekstrak apa? Jambu. Iya, daun jambu ya. Enak, tinggal ambil. Sekarang nggak usah repot, ambil aja diapet, masukin ya. Jadi semua obat-obatan semua sudah tersedia. Penyakitnya banyak, apalagi kena penyakit yang namanya kolesterol ya. Makan gulai semangkok, obatnya kecil 4 mili aja ya. Kayak gitu Mbak ya. Jadi dia sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri.
bakteri. Oke, di sini ya, anggap saja ini dari bagian dari lambung. Misalnya terjadi penyumbatan di sini. Ketika terjadi penyumbatan di sini, ada beberapa penyumbatan yang ya akibat makanan, faktor utamanya dari makanan. Terus yang kedua, di situ ada juga dibantu oleh sebuah bakteri. Apa bakterinya? E. coli yang membantu proses pencernaan. Jadi ketika ada kelainan-kelainan dalam ini, itu biasanya berakibatnya dengan fatal. Kenapa Pak kok bisa kayak gitu? Lagi-lagi dari proses makanan yang kita makan. Idealnya gimana Pak? Makanlah 4 sehat, 5 sempurna. Kita kan Indonesia banget ya. Pagi makan tahu isi sepiring, tanya sudah makan belum Pak, apa belum nasi ya. Ya belum. Malam jam 10 malam pengen nyemil ya, makan lagi banyak. Oke, sudah saya rasa cukup. Silakan di sini teman-teman ada diskusi, ada sisa waktu kita belajar. Silakan diskusi, berderet aja ya. Bisa kursinya ke belakang, ini juga putar. Silahkan diskusi nih. Sudah saya bagi per subbab. Nanti di bagian satu masing-masing kelompok untuk menyampaikan. Dicerna oleh tubuh. Kemudian protein tanpa lemak seperti protein seperti ayam, ikan, kacang-kacangan. Terus ada karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat kompleks itu seperti roti gandum, nasi merah, kentang yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna oleh tubuh daripada karbohidrat sederhana seperti gula. Kemudian makanan yang sulit dicerna, di sini ada makanan berlemak, ada makanan pedas, ada makanan tinggi serat, dan ada makanan yang kita konsumsi dapat mempengaruhi kesehatan sistem pencernaan kita. Jadi makanan yang mudah dicerna membantu memastikan sistem pencernaan berfungsi dengan baik dan membersihkan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Oke, terima kasih. Kasih plus sekali lagi. Oke, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya perkuliahan hari ini adalah kita bahas tentang sebuah proses pencernaan, bagaimana mekanisme makanan itu dicerna dari awal ya, kita makan sampai keluar, kita buang kita buang ampasnya yang tidak berfungsi, yang tidak ada gunanya, kita gunakan energinya. Kita juga bahas dari tadi bagian-bagian penyakit yang mempengaruhinya. Kemudian bagian makanan-makanan yang mudah dicerna. Jadi kesehatan yang perlu kita jaga untuk hari ini, besok dan seterusnya. Kesehatan kita di 10 tahun yang akan mendatang itu ditentukan dari pola makan kita hari ini. Yang kita makan hari ini menjadi kebiasaan akan mempengaruhi kesehatan kita yang akan mendatang. Di umur 30 sudah stroke, di umur 30 darah tinggi. Kenapa? Setelah kita telusuri, dia suka makan makanan yang tidak sehat. Suka makan makanan garam, suka makan makanan berlemak ya, semuanya makanan masuk. Kita sekarang mulai sedikit kita filter. Terkadang makanan yang sehat itu memang tidak enak, tapi itu yang terbaik untuk kita. Oke, terima kasih. Semangat untuk hari ini. Semoga pembelajarannya bermanfaat. Semuanya jadi orang yang sukses dunia akhirat. Sebelum ditutup, mari kita dulu baca doa. Semoga manfaat dan berkah. Ala hadhihi niyah wa la niyatin shalih. Al-Fatihah.